Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1907 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai ayat 40. Di bawah perikop Elia di Gunung Karmel. Demikian firman Tuhan. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggilan nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu, mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menore-nore dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, "Engkau akan bernama Israel." Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan
dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Lalu mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Berkata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Nabi Elia menantang 450 nabi-nabi Baal dan Asyera di Gunung Karmel untuk membuktikan di depan seluruh rakyat Israel siapa Tuhan yang benar, yang layak untuk disembah oleh bangsa Israel. Apakah Baal atau Allah Israel yang disembah Nabi Elia? Untuk membuktikan siapa Allah yang benar, Elia meminta Raja Ahab untuk mengumpulkan semua nabi-nabi Baal, nabi-nabi Asyera di Gunung Karmel. Elia meminta supaya rakyat Israel menyediakan buat mereka 2 ekor lembu jantan untuk dijadikan korban kepada Tuhan. Satu kepada 450 nabi Baal, dan satunya lagi untuk Nabi Elia. Korban lembu yang menjadi korban persembahan yang terbakar dengan api dengan sendirinya. Itulah pemenangnya. Itu yang menjadi tanda bahwa korban yang terbakar dengan sendirinya berarti yang dia sembah adalah Allah yang benar. Amin. Nabi Elia memberikan kesempatan yang pertama kepada 450 nabi Baal untuk melaksanakan ritual memanggil Allah mereka, memanggil Baal yang mereka yakini itu Tuhan. Tapi sejak pagi sampai sore hari, korban 450 nabi itu tidak terjadi apa-apa. Nabi Elia mengejek 450 nabi Baal itu untuk memanggil Baal mereka lebih keras lagi, karena mungkin Baal itu tidak mendengarkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang benar Baal atau berhala itu tidak bisa menolong saudara, apalagi menyelamatkan saudara, tidak bisa. Mazmur 115 ayat 4 sampai ayat 8 berkata begini, berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan mereka. Perhatikan, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan,
dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan apa yang dikatakan pemazmur ini. Kalau bisa saya sederhanakan, Baal itu adalah kesia-siaan belaka. Kenapa saya bilang Baal itu adalah kesia-siaan belaka? Karena punya mulut tapi tidak berkata-kata, punya mata tapi tidak melihat, dan seterusnya. Artinya tidak ada gunanya menyembah Baal. Betul? Itu semuanya sia-sia belaka. Saudara, karena korban untuk Baal itu tidak terjadi apa-apa, para nabi ini mulai menyiksa diri mereka dengan menoreh atau melukai tubuh mereka sampai darah mereka bercucuran dari tubuh mereka, dan mereka sudah mulai kerasukan. Tapi tetap tidak ada suara yang menjawab seruan 450 nabi Baal ini. Saudara, melihat tidak ada jawaban dari Baal, Elia maju dan memanggil seluruh rakyat Israel untuk mendekat supaya mereka melihat kuasa Tuhan melalui Nabi Elia. Supaya mereka melihat juga bahwa tidak ada trik, tidak ada sulap di sana. Memang murni api yang turun nanti dari atas, bukan dari bawah. Amin. Sudah perhatikan apa yang dilakukan Nabi Elia sebelum kuasa Tuhan terjadi pada korban yang dia persembahkan di atas mezbah sebagai pembuktian. Allah yang disembah Nabi Elia adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Haleluya. So, perhatikan apa yang dilakukan Nabi Elia. Yang pertama, saudara, Nabi Elia memperbaiki mezbah. Amin. Saudara, dengar ini baik. Kalau saudara mau mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan saudara, saudara harus memperbaiki mezbah. Artinya apa, saudara? Saudara harus membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, membangun mezbah di sini bukan berarti kita seperti perjanjian lama, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi Elia ini. Dia menyusun batu dan dia memberikan korban persembahan di atas susunan batu itu. Saudara, untuk mezbah di konteks sekarang ini adalah persekutuan doa di tengah-tengah keluarga saudara atau pribadi saudara untuk membangun satu hubungan dengan Tuhan. Amin. Saudara, tadi saya katakan tidak membangun fisik, tetapi secara rohani. Amin. Saudara harus bangun mezbah. Mungkin saat ini jam-jam doa saudara bersama dengan keluarga sudah mulai tergerus karena kesibukan. Mulailah bangun mezbah kembali bersama dengan istri, suami, anakmu. Bangun mezbah di tengah-tengah keluargamu. Amin. Sehingga kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Haleluya. Dan yang kedua, sudah perhatikan apa yang dilakukan Nabi Elia. Nabi Elia mengambil 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sini bahwa 12 batu itu melambangkan kesatuan. Saudara, kalau saudara mau mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa dalam kehidupanmu, saudara harus menjaga kesatuan tubuh Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus bersatu. Supaya apa? Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Coba saudara, kalau saudara suami berjalan sendiri, istri berjalan sendiri, tidak ada kesatuan, saya mau tanya, kira-kira kehadiran Tuhan turun gak? Hadirat Tuhan ada gak di tengah-tengah kita? Nggak ada, saudara. Tapi kalau kita bersatu, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat konteks pada saat itu, kan terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan juga kerajaan selatan. Kerajaan utara didukung oleh 10 suku, sementara kerajaan selatan hanya 2 suku, Yehuda dan juga Benyamin. Saudara, perhatikan, di dalam konteks firman Tuhan ini, Nabi Elia, dia tidak pro kerajaan utara atau kerajaan selatan. Dia mengambil 12
batu yang melambangkan 12 suku Israel. Di sini firman Tuhan ini mau memberi pesan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita gereja Tuhan. Ketika kita bersatu, maka kuasa Tuhan turun memenuhi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin. Ketika kita bersatu, maka sesuatu yang heran dan ajaib luar biasa terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, apa yang dilakukan Nabi Elia? Nabi Elia berseru kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel. Itulah Allah yang benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Allah yang benar adalah Allah Israel, bukan Allah di luar Israel itu. Yang benar, yang pencipta langit dan bumi, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, itulah Allah yang benar. Itulah Yahweh yang menampakkan diri kepada Musa. Itulah Allah Israel. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Israel itu, Dia 2000 tahun yang lalu datang ke dunia ini. Dia datang menjadi sama seperti saudara dan saya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Betul, dia mati secara tragis di atas kayu salib. Untuk apa dia mati? Untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya kita yang percaya kepadanya, kita diselamatkan. Siapa dia? Dia adalah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Yesus Kristus Tuhan, Dialah Allah yang layak kita sembah, sebab Dia Allah yang benar. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, lihat, ketika Elia berseru kepada Tuhan di ayat 36-38, api Tuhan dari surga turun membakar korban yang dipersembahkan oleh Nabi Elia. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dalam konteks korban, korban yang diterima Allah adalah korban yang apinya itu turun dari atas, turun dari surga. Jadi tidak dinyalakan, tetapi api Tuhan dari surga yang menyambar korban yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menerima korban-korban kita. Dan tentunya Tuhan akan lakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Karena Tuhan senang ketika umat Tuhan itu memberikan korban. Makanya dalam konteks perjanjian lama, ketika umat Tuhan mempersembahkan korban bakaran, baunya itu bau yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Nabi Elia berseru kepada Tuhan, kuasa Tuhan turun. Kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa, menjawab apa yang diminta oleh Nabi Elia, supaya api Tuhan turun, dan itu terjadi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Elia hanya sendiri. Dia berhadapan dengan 450 nabi-nabi Baal dan Asyera. Tapi saudara lihat, doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin. Walaupun hanya sendirian, tapi saudara lihat kuasanya dahsyat, heran, luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa diri saudara, aduh saya ini hanya minoritas. Lalu saudara baperan, saudara. Hamba Tuhan gak boleh baperan, anak-anak Tuhan gak boleh baperan, saudara. Merasa diri, waduh sudah paling hina, sudah paling menderita. Jangan, saudara. Saudara lihat, Nabi Elia hanya sendiri, berhadapan dengan mayoritas. Saudara lihat, siapa yang menang? Nabi Elia. Karena Nabi Elia ada di jalan yang benar, menyembah Allah yang benar, makanya dia menang. Saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun mungkin saudara hanya sendiri di komunitas saudara, orang percaya, di tempat saudara bekerja, di tempat tinggal banyak orang yang iri dengan saudara, selama saudara berjalan di jalan Tuhan yang benar, jangan takut. Tuhan yang akan membela saudara. Amin.
kuasa Tuhan akan bekerja melalui kehidupan saudara. Sehingga orang-orang Israel itu, mereka bertobat saudara. Sama yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara. Tuhan akan melakukan hal yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Tujuannya supaya Israel bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan yang keempat yang dilakukan Nabi Elia setelah kuasa Tuhan turun. Dan seluruh rakyat Israel pada saat itu, mereka sadar dan bertobat. Karena mereka melihat kuasa Tuhan menyambar korban yang dipersembahkan oleh Nabi Elia, yang membuktikan bahwa Allah yang disembah oleh Nabi Elia adalah Allah yang benar. Saudara, Elia membunuh 450 Nabi Baal. Artinya apa? Tidak boleh kompromi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Elia mau memberikan pesan kepada Ahab dan kepada orang Israel bahwa inilah penyebab murka Tuhan terjadi atas Israel, karena 450 nabi-nabi palsu ini menyebabkan Israel kena malapetaka, kemarau panjang selama 3,5 tahun. Saudara, kalau dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh kompromi. Bukan berarti saudara mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Elia. Saudara main tuduh, itu nabi palsu itu harus dibunuh dan sebagainya. Tidak, kita tidak boleh lakukan itu. Negara ini negara hukum. Dari firman Tuhan ini cukup kita belajar saja bahwa kehidupan kita orang percaya tidak boleh kompromi dengan nabi-nabi palsu. Kita harus tegas. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, apa yang dilakukan Nabi Elia? Nabi Elia memperbaiki mezbah. Mari saudara, kita memperbaiki mezbah, baik pribadi, mezbah keluarga kita, perbaiki. Kalau saat ini mulai bolong-bolong, saudara, perbaiki mezbah saudara. Elia kemudian mengambil 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel, artinya bersatu. Ketika kita bersatu, kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Amin. Dan yang ketiga yang dilakukan Nabi Elia, dia berseru kepada Tuhan yang benar, yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Haleluya. Saudara, ketika Nabi Elia berseru kepada Tuhan yang benar, api Tuhan dari surga turun membakar korban Nabi Elia sebagai pembuktian bahwa Tuhan yang disembah Nabi Elia adalah Allah yang benar. Haleluya. Dan yang terakhir, Nabi Elia membunuh 450 Nabi Baal dan Asyera. Artinya tidak ada kompromi. Kita harus tegas kepada penyesat, karena mereka yang akan mengakibatkan malapetaka dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Hamba berdoa mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan sejati untuk keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.